Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin Rabu sore. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang 4 hal atau 4 kewajiban bagi seorang muslim. Inilah kitab, adapun kitab yang kita rujuk seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu adalah Syarhu Thalathatil Usul, yaitu tulisannya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kewajiban pertama yang sempat kita bahas kemarin adalah al-ilmu atau menuntut ilmu, belajar. Kemudian yang kedua adalah al-amalu, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu yang sedikit demi sedikit diamalkan. Walaupun tidak sempurna banget, tapi kita berusaha semaksimal untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Kemudian setelah mengamalkan ilmu adalah wad-da'watu, ialah menyalurkan ilmu atau mendakwahkan ilmunya. Setelah dia berilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian agar ilmu itu juga bisa dirasakan oleh orang lain, maka ilmu itu didakwahkan, disalurkan atau didistribusikan oleh orang-orang ekonomi. Diajarkan. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini secara khusus adalah ilmu Al-Qur'an, termasuk ilmu tentang hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk poin yang keempat, Bapak Ibu, tentang 4 kewajiban itu. Yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi, yaitu sabar. Yang keempat adalah sabar. Yang pertama, kalau kita kan poin yang pertama, kedua dan ketiga, yang dimaksud sabar di sini adalah sabar dalam menuntut ilmu. Walaupun mungkin rintangan menghadang, tapi alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita, lembutkan hati kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun menuntut ilmu atau belajar ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian sabar yang termasuk juga sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam beramal. Termasuk juga sabar dalam mengajar, sabar dalam berdakwah.
kita bahas satu persatu tentang sabar menuntut ilmu, sabar dalam beramal, termasuk juga sabar dalam berdakwah atau mengajarkan ilmu. Yang pertama tadi sabar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Jadi status hukum dari menuntut ilmu adalah wajib, tidak bisa diwakilkan. Kita mengalokasikan waktu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bagian dari kewajiban kita. Termasuk juga hadis yang mungkin kita bisa tampilkan di sini ketika Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan pemahaman kepada dia tentang ilmu agama. Jadi salah satu orang yang Allah inginkan menjadi orang baik, salah satu cirinya adalah Allah ringankan langkah dia, Allah lembutkan hatinya untuk belajar, sehingga kemudian dia paham, mengerti agama itu. Sabar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, sabar dalam beramal. Beramal di sini tentunya baik beramal patuh ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk beramal bentuknya menghindari atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu atau sebagian ulama kemudian memberikan 3 macam sabar. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi yang lain ya Bapak Ibu. Jadi ulama yang lain kemudian memberikan macam-macam sabar. Yang pertama tadi adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sabar, ya haji sabar, walaupun mungkin uang yang dikeluarkan untuk biaya haji tidak sedikit. Berkurban sabar, itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sabar. Puasa sabar, ini ntar lagi pas 2 bulan lagi insyaallah ya Bapak Ibu, kita memasuki bulan Ramadan gitu ya. Ya awal April kalau tidak salah di kalender itu. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sabar. Kemudian sabar meninggalkan larangan Allah. Jadi Allah melarang judi, kita tinggalkan. Allah melarang minum khamar, kita juga tinggalkan. Allah melarang kita korupsi, mencuri dan seterusnya, kita tinggalkan. Mungkin bagi kita meninggalkan korupsi mudah ya Bapak Ibu ya, karena kita bukan pejabat kan ya. Tapi bagi orang yang menjabat, punya pangkat dan jabatan, harus dia bersabar meninggalkan praktek korupsi itu. Bagi kita mungkin gampang kok meninggalkan korupsi, nggak punya jabatan kok ya. Tapi nggak punya kesempatan. Tetapi orang yang punya kesempatan untuk melakukan pelanggaran itu, tapi ternyata dia tidak melakukan pelanggaran itu dia berarti sabar. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, ini hadis qudsi ya Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak ridha atas ketetapan saya, atas takdir saya, kata Allah, wa lam yasbir ala bala'i, termasuk juga dia tidak sabar atas musibah yang saya timpakan kepada dia, falyatlub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, gitu masalahnya. Jadi kalau kita bertuhan kepada selain Allah, itu artinya kita bertuhan kepada Tuhan yang salah, karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tanda kutip ya, mengancam bagi siapapun orangnya yang tidak ridha atas takdir Allah, ketetapan Allah, termasuk tidak sabar atas musibah mungkin yang Allah timpakan kepada dia, maka kata Allah, carilah Tuhan selain saya. Terus kemanakah kita akan bertempat ya Bapak Ibu kalau kita bertuhan kepada selain Allah? Karena tidak ada tempat dan waktu kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu salah satu macam-macam sabar yang disampaikan oleh sebagian ulama tadi, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan atau yang diharamkan Allah, termasuk yang ketiga adalah sabar atas ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita balik lagi ya Bapak Ibu ya ke penjelasan di awal, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal. Baik beramal di sini melakukan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Jadi meninggalkan larangan Allah itu juga berpahala ya Bapak Ibu ya. Ini perlu dicatat ini. Jadi seorang pejabat dia tidak korupsi, pahala. Apalagi seorang yang punya kesempatan untuk berzina tapi dia tidak berzina, dia juga pahala. Jadi meninggalkan larangan itu juga bernilai ibadah, pahala. Jadi tidak hanya sholat, puasa dan seterusnya, tapi meninggalkan meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu juga bagian dari ibadah berpahala. Apalagi di sini udah double ini, berlipat-lipat gitu ya. Entah kemudian waktunya diisi dengan kajian, otomatis kalau diisi dengan kajian dia sudah tidak meninggalkan suatu kemaksiatan. Jadi double. Kita kembali lagi ke yang tadi ya Bapak Ibu ya. Apa tadi? Sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, termasuk yang ketiga ini insyaallah yang akan kita perluas sedikit, sabar dalam berdakwah, sabar dalam menyampaikan ilmu, sabar dalam mengajar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 34, kata Allah, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Jadi kata Allah, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Sungguh Muhammad, rasul-rasul sebelum kamu itu sudah terbiasa didustakan. Fasabaru, kemudian mereka bersabar. Jadi ayat ini surah Al-An'am ayat 34, di sini Allah setidaknya menghibur
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu agak, tanda kutip ya, agak putus asa, kemudian lah kenapa kok saya didustakan, kenapa kok saya diingkari dan seterusnya, maka Allah kemudian menurunkan ayat, Muhammad, yang didustakan oleh kaumnya itu tidak hanya kamu, Rasul-Rasul sebelum kamu pun tidak ada di antara mereka yang tidak didustakan, semua didustakan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wasallam, ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, pasti ada di antara kaumnya yang kemudian mendustakan mereka. Maka kata Allah, ketika Rasul-Rasul sebelum kamu mereka bisa bersabar, maka sepantasnya kata Allah, kamu juga Muhammad bisa bersabar. Jadi memang tidak ada Rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka akan didustakan oleh kaumnya sendiri. Termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah Az-Zariyat, surah ke-50 berapa? 1 ayat 52, kata Allah, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidaklah datang seorang rasul kecuali mereka kaumnya akan mengatakan sahirun aw majnun, kamu itu penyihir, kamu itu gila. Jadi biasa seorang rasul, seorang utusan Allah pasti akan ada komentar dari kaumnya, kamu itu penyihir loh, kamu itu orang gila. Jadi itu memang sudah biasa dialami oleh para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mulai mendakwahkan Islam, ketika mereka mulai mendakwah. Ya, jadi tidak ada seorang rasul pun yang ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pasti ada sebagian dari kaumnya yang menentang mereka. Jadi bagi bagian dakwah gitu ya tidak ada masalah gitu ya, ketika pasti ada di antara orang-orang yang kemudian menghalangi, mencekal dan seterusnya. Kita tetap bersabar. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, Bapak Ibu, Allah tegaskan di Quran surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat terakhir, ayat 35. Al-Ahqaf tadi ayat ke-35, ayat terakhir sebetulnya. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum al-ayah. Muhammad, kata Allah, fasbir, bersabarlah kamu, kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, janganlah kamu jangan terburu-buru lah. Baru ceramah 1 jam ngarep jamaahnya paham semua gitu ya. Yang istijal. Itu kalau kita kontekskan ke masa kini ya, Bapak Ibu. Jadi kata Allah di situ, fasbir kama sabara ulul azmi. Muhammad, bersabarlah kamu dalam berdakwah, dalam mengajar, menyampaikan Islam sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Siapa mereka? Ya Ibrahim, kemudian ada Musa, ada Nuh ya, ada Nuh pertama, Ibrahim, kemudian Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka para rasul, para nabi yang diberikan gelar oleh Allah sebagai ulul azm, yaitu ulul azmi artinya orang yang memiliki keteguhan hati. Cek kalau bahasa
Maduranya ya, cik katanya. Bukan ya cik. Wala tasta'jil lahum, jangan istijal, jangan terburu-buru. Jadi ini penting. Jadi para dai, para pendakwah ketika mungkin bergelut di bidang dakwah setahun, 2 tahun, 10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun lah, kok kayaknya gak ada hasilnya ini gitu ya. Kata Allah, fala tasta'jil lahum, jangan terburu-buru. Bayangkan cuma 10 tahun. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Ini dakwah cuma 10 tahun, 20 tahun ngarep macam-macam gitu ya. Harusnya juga kita berkaca kepada Nabi Nuh alaihi salam, tidak isti'jal. Dan perlu diingat Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Islam itu atau Allah tidak menilai jumlah jamaahnya ya Bapak Ibu ya. Diundang kajian, Ustaz kajian berapa jamaahnya? 5, gak usah lah gitu. Diundang kajian lagi, Ustaz ini ngisi kajian di masjid ini, berapa yang hadir Pak? 3, gak usah Pak, gak ada waktu saya kayaknya gitu ya. Nah itu kemudian melihat dari sisi jumlah, padahal Allah tidak pernah seperti itu. Jadi kesuksesan dalam dakwah bagi Allah itu tidak diukur dari jumlah followersnya, tidak diukur dari jumlah audiennya, tidak diukur dari jumlah jamaahnya. Seandainya kesuksesan berdakwah itu diukur dari jumlah jamaahnya, berarti Nabi Nuh tidak sukses, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena jamaahnya sedikit, kaumnya sedikit. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-14, ketika Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Jadi kata Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dia tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50, berarti 950. Bayangkan berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ini kajian kita sekitar 50 menit. Tidak, kalau dibanding Nabi Nuh ya jauh sekali ya Ibu ya. Ini 50 menit udah capeknya mohon maaf gitu ya. Udah berbusa kayaknya mulut kita ya. Dan ini Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun, dan itu siang malam. Allah sebutkan di Quran surah Nuh. Surah Nuh itu surah ke 71 ya kalau tidak salah. Ya kayaknya. Surah Nuh surah ke-71 ayat ke-4, 5, 6 dan seterusnya. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Bayangkan. Ini sesungguhnya saya da'autu qaumi, mendakwahi kaum saya. Ayat 5-nya kalau itu ya Bapak Ibu ya. 5, 6 dan seterusnya. 5 bukan 56 ya. 5 ya. 5, 6, 7 dan seterusnya. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Sesungguhnya saya, kata Nabi Nuh, mendakwahi kaum saya itu lailan wa nahara, malam dan siang atau siang dan malam. Tidak tiap minggu sekali ya gitu ya. Kalau kita kan sepekan sekali atau sepekan 3 kali, itu pun satu jam gak nyampe. Ini Nabi Nuh lailan wa nahara, malam dan siang atau siang dan malam. Jadi memang udah profesinya itu, profesinya Nabi Nuh memang sebagai seorang
dai fokus waktunya, seluruh waktunya difokuskan untuk berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas sedikit. Berapa orang Bapak Ibu ya? Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir paling banyak 80 orang, ada yang menyebut 11 berarti kaumnya yang beriman kisaran 11 sampai 80 orang. Itu berapa tahun? 950 tahun. Ini udah berapa ini? Lebih kayaknya ya, 11-nya. Udah lumayan, udah banyak. Tapi lagi-lagi Allah tidak menilai kesuksesan seorang dai itu dari sisi jumlah jamaahnya. Yang dilihat oleh Allah kesabarannya, kesungguhannya dalam berdakwah, mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah di surah Hud itu, ini tentang Nabi Nuh ya Bapak Ibu. Surah Hud, surah ke-11 ayat ke-40 di ujung ayatnya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Surah Hud tadi, surah ke-11 ayat ke-40 di ujung ayatnya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya. Jadi tidaklah beriman kepada Nabi Nuh illa qalil, kecuali sangat-sangat sedikit. Tetapi walaupun jumlah jamaahnya sedikit, tapi ternyata Nabi Nuh tercatat sebagai Nabi ulul azmi, peringkat 5 besar lah kalau kita mau peringkatkan gitu ya. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu peringkatnya kalau kita anggap peringkat gitu ya. Kenapa Ibu? Ya. Jadi itu. Jadi sabar dalam berdakwah. Jadi alhamdulillah semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bersabar ketika menyampaikan Islam, berdakwah, dan tidak perlu terburu-buru. Isti'jal kalau bahasa Qur'annya, tidak isti'jal. Ya, isti'jal. Ya. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu di sini kata isti'jal, tidak terburu-buru. Udah berdakwah sekian tahun tapi kayaknya gak ada hasilnya. Itu padahal yang dilihat oleh Allah bukan hasil, tapi kesabaran dan kesungguhan. Termasuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu ya, ini sabar perintah Allah, atau Allah mewanti-wanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam berdakwah. Kata Allah sebutkan di Quran surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat ke-5. Kata Allah, fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah Muhammad sabran jamila, dengan sabar yang jamil, yang indah, yang bagus gitu. Termasuk juga di surah Al-Muzammil, Bapak Ibu. Al-Muzammil surah ke berapa? 73 ayat ke-10. Berapa? Al-Muzammil 73 ayat ke-10. Kata Allah, "Asbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila." Ini lumrah kita dengar ayat ini. Muhammad, kata Allah, bersabarlah atas komentar-komentar yang mereka sampaikan kepada kamu. Wahjurhum hajaran jamila,
kemudian tinggalkan, tapi meninggalkannya pun dengan cara-cara yang baik. Jadi kata Allah, Muhammad, bersabarlah atas komentar-komentar miring yang mereka sampaikan kepadamu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, Rasulullah itu sama seperti kita sebetulnya, baik fisik dan psikisnya. Jadi Rasulullah itu kalau dihina, dicaci, beliau juga ada sedikit rasa kecewa, kesal, sedih dan seterusnya. Makanya Allah sebutkan di Quran di surah yang lain, surah Al-Hijr, surah ke berapa? 15 ayat 97. Surah Al-Hijr surah ke 15 ayat ke 97. Kata Allah, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh saya mengetahui, kata Allah, bahwa sesak dadamu atas komentar-komentar mereka, disebabkan oleh komentar-komentar mereka. Jadi ternyata ketika ada komentar-komentar miring yang dilontarkan, yang disampaikan kepada Rasulullah sebagaimana manusia biasa, ada sedikit kekesalan, ada sedikit kekecewaan, ada sedikit kesedihan. Makanya kemudian Allah meminta Rasulullah untuk wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk bersabar. Jadi itu bersabar. Kemudian itu cukup ya Bapak Ibu terkait dengan 4 hal tadi. Sabar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, kemudian sabar dalam berdakwah. Kuncinya tadi sabar, istiqamah, kemudian jangan terlalu terburu-buru. Yang istijal tadi, misalkan siapa di sini, Bu Iqbal gitu ya, ngajar TPA, piye gak ngerti-ngerti katakanlah gitu ya, udah setahun tak ajari gak ngerti piye. Nah, itu bersabar. Tapi sebetulnya saya juga gitu ya, kadang ngajar anak-anak ya marah-marah juga, tak ajari berkali-kali gak ngerti-ngerti gitu ya. Itu maksudnya. Jadi wala tasta'jil lahum, tidak perlu istijal. Langsung digampar nanti. Pembeleng katanya gitu. Kemudian apa fadilah atau keutamaan ketika kita bersabar, baik bersabar menuntut ilmu, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah, termasuk bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Az-Zumar. Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 10 di ujung ayatnya. Kata Allah, "Walladzina innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu akan dibalas dengan pahala yang tidak terhingga. Itu pahalanya orang yang sabar. Gitu ya. Jadi kalau sabar cuma hadiahnya payung, kira-kira sabar nggak kita? Remeh amat keutamaan sabar gitu ya. Ini sabar keutamanya adalah yaitu pahala yang Allah sediakan berlipat-lipat, tidak terbatas. Termasuk orang bersabar keutamanya di ayat yang lain. Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah surah ke-2 ya Bapak Ibu.
Ayat 155 di ujung ayatnya ini orang-orang yang sabar ketika diberikan ujian. Kata Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiriz sabirin. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kalian, kepada kita tentunya baik berupa ujian rasa takut, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan mungkin ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian dia bersabar. Apa kata Allah? Wa basyiriz sabirin. Sampaikan kepada mereka yang berkabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. 156-nya Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga nanti akan kembali kepada pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan kita tidak memiliki diri kita sendiri ya. Jangankan anak kita, jangankan harta kita, rumah kita, diri kita sendiri bahkan bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk juga fadilah sabar yang lain Allah sebutkan di Quran, ini orang-orang yang sabar dalam perjuangannya, Bapak Ibu. Allah sebutkan di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 146. Di situ Allah menceritakan para nabi dan rasul, mereka bersama kaumnya, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam perjuangan. Maka kemudian di akhir kalimatnya, akhir ayatnya Allah katakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Bayangkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah selesai urusan, kalau udah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu juga dalam bentuk perjuangan ya Bapak Ibu. Jadi sabar itu ada perbedaan dengan menyerah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita misalkan ada orang-orang Palestina gitu ya, dibom, udah sabar kamu, sabar gitu ya. Udah biarkan dibom ya, agak gitu ya. Itu berarti ya nyerah, dia putus asa. Sabar itu adalah sabar, udah pokoknya kamu sabar memperjuangkan hak-hak kamu, itu sabar namanya. Jadi sabar memperjuangkan hak-haknya itu juga bagian dari sabar. Jadi kalau orang Palestina katakanlah dibom, dibunuh, sabar ya, biarin dibom kita. Itu namanya pasrah, nyerah, putus asa, itu bukan sabar. Yang dimaksud sabar dalam Quran tadi Ali Imran 146 itu sabar dalam perjuangan, kekeh kalau bahasa Jawanya ya kayaknya. Bahasa Sundanya kekeh ya. Istiqomah, sabar dalam perjuangan. Termasuk juga kita perlu bersabar dalam keimanan Bapak Ibu ya. Allah sebutkan di Quran sedikit lagi ya. Oh iya, nanti sebelum ditutup mungkin ada sedikit yang perlu disampaikan ya Bapak Ibu ya. Penting juga sabar dalam mempertahankan teguh dalam keimanan. Allah sebutkan di Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 126. Ini doa ya Pak Ibu. Doanya penyihir-penyihirnya Fir'aun.
Apa doa mereka ini bisa kita amalkan sebetulnya doa ini. Kata mereka, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jadi doa ini dipanjatkan oleh penyihir-penyihirnya Fir'aun ketika mereka mu'allaf ya, baru beriman kepada Musa. Kan awalnya mereka bergabung dengan Fir'aun kan. Setelah mereka dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka penyihir-penyihir Fir'aun ini kemudian menyatakan beriman, menyatakan keimanan kepada Allah, termasuk beriman kepada Nabi Musa. Kemudian mereka diancam akan dibunuh oleh Fir'aun, diancam dibunuh agar mereka kembali ikut Fir'aun. Ternyata mereka kekeh loh Bapak Ibu. Bayangkan baru masuk Islam ini. Ternyata baru masuk Islam tiba-tiba udah langsung kuat imannya, udah istiqomahnya luar biasa, udah bersabarnya luar biasa atas keimanan itu. Kita udah Islam sejak lahir gitu ya, sampai sekarang insyaallah muslim dan mati juga dalam keadaan muslim. Ini para penyihirnya Fir'aun, dia baru masuk Islam dan diancam dibunuh, tapi ternyata tidak gentar. Tidak gentar saya, kata mereka. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Duhai Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Artinya sabar, teguh dalam keimanan yang baru saja mereka peluk itu, Islam yang baru saja mereka akui. Dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang kekeh dalam keimanan, lahir dalam keadaan muslim, hidup pun muslim. Kita berharap juga meninggal dunia dalam keadaan muslim. Terakhir kita kutipkan ayat tentang sabar, gitu ya Bapak Ibu, di Quran. Ini pamungkas ayat tentang sabar. Allah sebutkan di Quran surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surah ke-13 ayat 22, 23 dan 24. Kita langsung kutip ayat 24-nya. Kata Allah, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi salamun alaikum. Ini udah kita di surga ya Ibu ya. Jadi ini ucapan malaikat kepada orang yang sudah masuk surga. Apa kata malaikat itu? Salamun alaikum, assalamualaikum, kata para malaikat gitu. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kalian, atas kesabaran kalian ketika di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Maka kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa, tentunya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sedikit penjelasan tentang sabar tadi. Pertama, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita yang kemarin, sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian tentunya kita harus juga bersabar dalam mengamalkan, beribadah kepada Allah, mengamalkan ilmu, termasuk juga sabar dalam mengajar atau mendakwahkan ilmu. Dan perlu diingat kemarin, dalam berdakwah tidak harus alim banget, tidak harus soleh banget gitu ya. Saya kan tidak alim banget, tidak soleh banget, tidak soleh kayaknya. Tapi tentunya tidak menjadi alasan untuk tidak menyampaikan ilmu. Kalau nunggu soleh banget, kalau nunggu alim banget, kapan ngajarnya, kapan dakwahnya gitu ya. Saya pengen dakwah kalau udah hafal Quran, hafal 1000 hadis, kapan dakwahnya kamu lala itu ya.
Jadi nggak ada waktu malah gitu ya. Jadi dia menyampaikan sesuatu yang dia pahami secara baik. Dia bisa baca Quran secara baik ya, ajarkan Quran kepada anak-anak TWA, TPQ atau anak-anak pondok dan seterusnya. Gitu ya. Dan tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat hasil. Hasil itu murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah konsisten, istiqamah, teguh pendirian dalam menyampaikan, termasuk juga bersabar tadi. Masih ada waktu, Bapak Ibu, sedikit kalau ada yang perlu disampaikan. Ya, monggo. Konteks daripada sebuah kesabaran ya, itu kan kompleks banget. Tetapi dalam kepribadiannya dia tuh sabar sampai sampai lahir batin. Sehingga ketika melihat kemungkaran dia tetap sabar atau diam, itu bagaimana konteks dalam Al-Quran sendiri? Apa ada kesalahan orang lain yang dia tidak berani menegur, walaupun itu sebenarnya termasuk kemungkaran itu pasti kita ingatkan dengan cara yang makruh barangkali. Nah, ini kalau tetap dalam konteks kesabaran yang tidak berani menyampaikan, bagaimana menurut Al-Quran sendiri? Ya. Ya, terima kasih. Tadi sedikit mengulang pertanyaannya tadi, gimana ada sebuah kemungkaran katakanlah di sekitar kita, di lingkungan kita atau di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah sabar dalam arti diam aja, menang gitu ya bahasa Jawanya, atau sabar dalam arti kemudian apa? Ikut mencegah, mengingatkan. Tentunya kita ingatkan. Kalau ada kemungkaran yang jelas-jelas di depan mata kita dan kita mampu untuk mencegah kemungkaran itu, tentunya tidak berdiam diri. Kalau berdiam diri, justru kita malah termasuk bagian dari orang-orang yang mendiamkan kemungkaran. Makanya ada kaidah dalam disebutkan oleh para ulama itu, asyariku fi syarri syarrun. Agak panjang penjelasannya Pak Ibu ya. Asyariku fi syarri syarrun. Bersekongkol dalam keburukan itu juga keburukan. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Jadi berserikat dalam hal keburukan itu juga bagian dari keburukan. Misalkan ada orang mau bunuh orang, dikejar. Ternyata kisah mana tadi yang orang yang lari tadi itu loh ke sana gitu ya. Itu kita juga termasuk orang yang berserikat, orang yang bersekongkol dalam keburukan, walaupun kita tidak ikut membunuh. Kita ikut ketiban dosanya. Termasuk juga Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang perlu kita perhatikan juga dari Rasulullah Muhammad SAW. Satu ketika Rasulullah pernah ditanya, atuhlakul qaryat wa fiha as-salihun? Ya Rasulullah, apakah suatu desa, suatu tempat itu akan dibinasakan oleh Allah ketika di desa itu ada orang soleh, banyak orang soleh? Rasulullah menjawab, bisukutihim wa ta'awunihim fi ma'siyatillah. Iya, kata Rasulullah. Pertama, kalau orang soleh tadi diam, atau yang kedua, dia ikut membantu. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi bisa saja kata Rasulullah, suatu desa, suatu kampung itu diazab oleh Allah ketika pertama bisukutihim, orang yang soleh, ulama-ulamanya diem, atau orang-orang sekelilingnya, ulama-ulama tadi, orang-orang yang soleh tadi kemudian malah ikut membantu, walaupun mungkin tangan dia tidak melakukan secara langsung perbuatan kemaksiatan itu, tapi ikut membantu, itu juga bagian dari keburukan. Tentunya
dalam mencegah kemungkaran ini sesuai dengan kapasitas kita ya Bapak Ibu, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kenapa? Ya, sebagaimana kata Rasulullah Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau kita kontekskan dengan masa kini ya mungkin dengan jabatannya, lapor siapa? Pak RT kalau lingkup RT, lapor camat, apalagi Pak RW, lurah dan seterusnya, Pak polisi gitu ya. Yang mereka punya aidin, punya kekuasaan untuk mencegah kemungkaran itu. Kalau kita punya kekuasaan enak, punya pangkat dan jabatan, katakanlah Pak Lurah ini, Pak Lurah sini. Jadi kalau ada kemungkaran di sekitar RT-nya, maka tentunya dia punya wewenang untuk mencegah kemungkaran itu. Ternyata kalau dia tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang untuk mencegah kemungkaran itu, fa bilisani, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Ini tentunya bagi para ulama, bagian ustadz, bagian syekh yang tidak punya jabatan tentunya ya. Dia cuma ngomong, tinggalkan perjudian gitu ya, tinggalkan apalagi perzinahan. Tapi ketika ada orang zina, dia gak berani. Saya gak berani ya, gila, terus terang apa ibu ya. Tinggalkan perzinahan, ada orang zina ya, udahlah, nanti digebukin saya gitu ya. Jadi pilih enggak gitu ya. Kenapa? Karena di situ sebetulnya hati menolak gitu ya, tapi ternyata tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan dan seterusnya. Kemudian kita hindari gitu. Jadi saya cuma gitu mampunya, Bu. Tinggalkan perjudian, tinggalkan perzinahan, tegakkan sholat gitu ya. Tapi untuk bangunkan orang nggak mungkin kan saya gitu ya. Ayo sembuh, nggak mungkin juga kayaknya ya. Yang bisa itu siapa ya, Pak RT atau siapa gitu ya. Walaupun ceramahnya sering mengajak sholat subuh dan seterusnya. Kalau untuk dia lisannya juga tidak mampu, fa biqalbi, setidaknya hatinya menolak. Enggak punya wewenang, enggak punya, udah ustadz juga enggak punya ilmu juga enggak punya ilmu juga gitu ya. Tetapi setidaknya hatinya menolak kemungkaran itu. Sebetulnya kita ingin mencegah kemungkaran itu, tapi tidak punya wewenang dan juga tidak punya ilmu untuk menyampaikan, tapi setidaknya hati kita menolak kemungkaran itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, sabar dalam konteks itu ketika kita melihat kemungkaran, kita ikut mencegah tentunya sesuai dengan kapasitas kita, bukan malah berdiam diri. Karena kalau kita mendiamkan kemungkaran, kita tercatat juga sebagai orang yang melakukan kemungkaran itu sendiri. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dicatat amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga tetap istiqamah. Amin Allahumma amin. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.